Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah Pelkat malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita merenungkan firman Allah lewat bacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama sebelum kita menyaksikan tayangan video ini dari kitab Kidung Agung 6 ayat 12 hingga pasal 7 ayat 1 dengan tema sinodal disebutkan demikian: melangkah dengan hati. Melangkah dengan hati. Nah, saudaraku, saya percaya semangat yang hendak dicapai lewat tulisan tema khotbah kita ini, yaitu melangkah dengan hati, adalah sesuatu yang memang harus demikian. Artinya saudaraku, ketika saya dan Bapak Ibu melangkah dengan hati, itu sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Karena Allah memberikan hati atau hati nurani kepada manusia sebagai sarana untuk mengerti bagaimana manusia harus berbuat baik. Kalau manusia tidak memiliki hati nurani, maka tentu mental moralnya, bahkan juga imannya bejat atau bobrok, atau dia menjadi orang yang sadis. Karena orang yang tidak punya hati nurani pasti tidak memiliki rasa kemanusiaan. Jadi saya pikir sangat jelas sekali kenapa kemudian tema kita berkata melangkah dengan hati. Karena sekali lagi manusia yang memiliki hati pasti punya budi pekerti yang baik. Karena hati selalu melambangkan cinta. Cinta itu sesuatu yang tulus, sesuatu yang jujur, sesuatu yang ikhlas. Ya, untuk beberapa khotbah kita dari Senin sampai Jumat ini berbicara hal demikian. Bacaannya dari Kidung Agung. Ya. Bagaimana kita melahirkan bahasa cinta. Tentu bahasa cinta itu hanya dapat dibangun dari hati, dari jiwa. Kalau kita tidak punya hati, otomatis kita tidak punya cinta. Nah, ini yang mau kemudian disampaikan kepada kita lewat bacaan kita. Coba kita lihat ayat yang ke-13. Dikatakan begini: Kembalilah ia gadis sulam. Kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu? Ini pertanyaan. Karena gadis sulam itu, saudaraku, dilambangkan sosok perempuan yang agung. Sosok perempuan yang memiliki kepribadian. Orang yang memiliki budi pekerti. Maka dikatakan di sana kembalilah, artinya dengan gadis sulam ini ada di antara manusia, itu bisa menjadi penyemangat bagi manusia untuk juga bisa melahirkan hal-hal yang baik. Bisa kita katakan, saudaraku, gadis sulam ini adalah orang-orang yang memiliki hati, sehingga apa yang mereka lakukan selalu mendatangkan kebaikan. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan supaya kita juga selalu rindu sama seperti orang-orang yang disebutkan dalam bacaan kita, untuk selalu ingin berada di antara orang-orang seperti gadis sulam ini.
yaitu orang-orang yang memiliki kepribadian baik, punya hati nurani. Karena secara otomatis kalau kita ada di antara mereka, maka kita pun akan memiliki cara hidup yang sama, yaitu hidup dengan hati nurani. Saya pikir saudaraku, ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Karena memang hanya karena kita punya hati nurani, maka kita mampu memahami orang lain. Bahkan di pihak Allah pun juga saudaraku, kenapa kemudian kita diampuni salah dan dosa kita? Tuhan kembali mencintai kita, menyayangi kita, karena Tuhan punya hati. Dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, kita ini gambar Allah yang memiliki hati nurani, budi pekerti. Hanya yang membedakan kita antara kita dengan Allah adalah Allah sang pencipta dan kita adalah ciptaan. Tapi berbicara tentang budi pekerti, kebaikan, hati nurani, Allah juga punya hati. Kalau Allah tidak punya hati, saya yakin kita akan terus dibenci oleh Allah. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus kita teladani. Kalau kita katakan kita percaya kepada Tuhan. Ini yang kemudian saudaraku menjadi sorotan di banyak kalangan. Bagaimana setiap kelompok manusia selalu diminta untuk mengedepankan bela rasa. Nah, bela rasa itu saudaraku tidak akan terbangun secara sempurna kalau orang tidak punya hati. Kita tidak akan bisa mengerti keadaan orang lain, kondisi orang lain kalau kita tidak punya hati. Kita tidak akan bisa berbela rasa. Yang ada kita selalu melihat orang dengan penuh kebencian. Kita pandang orang sebagai musuh kita. Kita tampil seperti monster yang selalu siap memangsa lawannya. Kita bukan monster, kita manusia yang punya kepekaan nurani. Untuk beberapa khotbah saya yang lalu selalu saya katakan, saudaraku, saya dan Bapak Ibu harus memiliki kepekaan nurani dan kepekaan iman. Kalau kita punya kepekaan nurani dan kepekaan iman, saya percaya kita akan cinta kepada Tuhan dan kita akan cinta kepada sesama. Ini menjawab hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Semua ini kita hanya bisa lakukan kalau kita punya hati. Itu yang ditegaskan di dalam tema khotbah kita, melangkah dengan hati. Kalau kita melangkah dengan hati saudaraku, saya percaya kita akan bisa membuat hidup ini lestari, dinamis. Seperti tema khotbah kita tadi pagi, dia katakan pujian menguatkan hidup. Artinya kita tetap hidup. Kita memberikan apresiasi, kita memberikan pujian kepada seorang karena kita punya hati, bukan karena kita tidak punya hati. Jadi sangat beralasan apa disampaikan oleh tema khotbah kita dengan melihat ajakan bagaimana kita melihat gadis sulam, sosok yang agung dalam pengertian memiliki budi pekerti yang baik, punya sopan dan santun, selalu menjadi role model bagi orang lain untuk memberlakukan hal-hal yang baik. Kata agung itu kan identik dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang tulus, jujur, sesuatu yang diandalkan, dibanggakan, sesuatu yang bersih, terhormat, dan seterusnya. Itulah gambaran gadis sulam, sosok yang agung sebagai mempelai
perempuan yang didambakan, diinginkan, diharapkan oleh setiap lelaki. Kalau seorang suami memiliki istri yang agung, katakan demikian, tentu itu menjadi kebanggaan dalam keluarga itu. Jadi mari saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melangkah dengan hati. Karena itu modal besar bagi kita manusia untuk mencapai hidup yang kekal. Karena dengan hati nurani kita tidak akan berbuat jahat. Kita tidak akan melukai hati Tuhan. Dan dengan demikian Tuhan pun akan selalu memberkati kita. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.